Kadang-kadang kita nggak bisa menggantungkan diri kita kepada siapapun. Kita perlu suami begini, kita perlu pasangan begini. Kadang-kadang mungkin nggak dapat. Engkau yang bertanggung jawab kepada anak-anakmu di rumah. Engkau madrasah pertama. Namun alangkah baiknya kalau suami istri bersama-sama saling membina rumah tangga dan anak-anak menjadi keluarga Qur'ani, Masya Allah. Kalau mau rumah tangga surgawi, maka tidak perlu menghadiri atau tidak perlu berkata-kata, tidak perlu melakukan sebuah perkara-perkara yang haram dan sia-sia. Masih dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-68, orang yang saleh ini adalah dia tidak berbuat syirik, dia tidak menduakan Allah, ya. Kemudian dia tidak membunuh dan dia tidak berzina. Dalilnya dalam surah Al-Furqan 68. Dan orang-orang ini tidak menyembah Tuhan lain selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan kemudian tidak berzina. Orang-orang ini memiliki tauhid yang kokoh dalam dirinya. Istri, suami, anak-anak punya tauhid yang kokoh. Tahu, sadar, yakin, percaya Allah satu-satunya Tuhan, tempat kita berlindung, tempat kita memohon pertolongan. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan semuanya. Mintanya hanya kepada Allah, mohonnya hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah. Tauhid yang kokoh. Makanya dalam surah Luqman ayat 13, Luqmanul Hakim mengingati anaknya, menasihati anaknya. Sebelum menasihati yang lain-lain, apa nasihat dari Luqmanul Hakim ini kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang sangat besar. Jangan menduakan Allah, nak. Jangan takut kepada selain Allah. Jangan takut, Bu, kepada selain Allah. Wahai para bapak, jangan takut kepada selain Allah. Wahai ibu, jangan takut kepada selain Allah. Ada mungkin suami-suami yang mengatakan, atau istri yang mengatakan, kalau nggak gara-gara saya, kamu nggak bakal begini. Ada nggak, Bu? Ada. Atau segala macam yang lainnya. Kalau nggak gara-gara saya, kalau kamu nggak nikah sama saya, kamu nggak bakalan begini, misal. Atau yang lain-lainnya. Siapa yang membuat ibu atau bapak menjadi begitu begini? Allah, betul? Nggak boleh kita mengatakan kalimat-kalimat seperti itu dengan penuh kesombongan kepada pasangan kita atau anak-anak kita atau siapapun itu. Kalau nggak gara-gara saya yang bantu, nggak bakalan kamu begini. Bukan. Allah takdirkan dia memang begitu. Kalau kamu nggak tolong pun, Allah kirim orang lain untuk menolongnya. Betul, ibu-ibu sekalian? Lebih luas lagi. Ini tadi masalah rumah tangga, tapi lebih luas. Misalnya ada orang sedekah, kita menyekolahkan seorang anak, dan anak itu jadi hebat luar biasa. Kemudian anak itu kadang-kadang mungkin dia lupa, nggak ingat kita. Kemudian kita katakan, kalau bukan gara-gara saya, kalau nggak gara-gara jasa saya, kalau nggak gara-gara saya yang menyekolahkan dia, nggak bakalan dia jadi begitu. Enggak, ibu. Dia memang ditakdirkan Allah jadi begitu. Ibu nggak tolong sekalipun, Allah kirim orang lain untuk menolongnya. Jadi kalau ada dalam rumah tangga, kita katakan kalimat-kalimat penuh kesombongan kepada pasangan kita, anak-anak kita, siapapun itu yang saling menyakiti satu sama lain, Allah yang membuatmu menjadi seperti itu, bukan siapa-siapa. Memang mungkin ada jasanya, tapi Allah yang takdirkan. Jadi di dalam rumah tangga bisa berjalan dengan baik kalau semua anggota rumah memiliki tauhid yang kokoh, berdoanya hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau tadi dalam suami istri, kalau dalam anak-anak, ajarkan tauhid kepada anak-anak sejak dini, ibu sekalian. Agar nanti kalau dia sudah besar, dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa, dia hambanya Allah. Bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita masih kecil? Tauhid itu salah satunya adalah menyembah hanya kepada Allah, dan tauhid itu salah satunya adalah segala sesuatu atas izin Allah dan ciptaannya Allah. Itu beberapa di antaranya. Contoh, saya selalu ceritakan ini. Anak saya, Maryam, pada saat itu menunjukkan dengan penuh bangga. Dia mengatakan, Maryam dapat nilai 100 matematikanya. Pinter kan Maryam, hebat kan Maryam, kata anak saya. Saya katakan, Masya Allah, Allahu Akbar. Allah yang memberikan kecerdasan kepada Maryam. Allah yang memberikan kecerdasan kepada Maryam, bukan Maryam cerdas sendiri, nak.
Allah yang memberikan kecerdasan kepada Maryam, Allah yang berikan Maryam semangat untuk bisa terus belajar, dan Allah yang memberikan hasil yang baik ini untuk Maryam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan kecerdasan ini kepada Maryam. Itu tauhid, ibu-ibu sekalian. Agar anak itu tahu bahwa dia hebat bukan karena dirinya sendiri. Memang dia belajar, tapi siapa yang memberikan kesempatan dia belajar? Allah. Siapa yang buat dia menggerakkan hatinya mau belajar? Siapa yang memahamkan ilmu kepada dirinya? Allah. Betul ibu-ibu sekalian? Maka Allah yang membuatmu menjadi seperti itu. Anak saya Ibrahim, saya sering ceritakan ini berulang-ulang. Lihat nih, abang kuat katanya. Abang bisa tendang bola, gol, masuk ke dalam gawang. Masya Allah nak, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hebatnya Allah, Allahu Akbar, yang menciptakan kaki yang kuat sehingga Ibrahim bisa menendang bola, sehingga masuk ke dalam gawang. Allah menciptakan kaki yang kuat nak, Alhamdulillah. Itu tauhid ibu-ibu sekalian. Mengingatkan pada anak-anak kita, nak, engkau kuat nak, karena Allah yang memberikanmu kuat. Suatu ketika Khadijah mengatakan, Khadijah sakit berdarah, obatnya mana? Dokter, kita pergi ke dokter yang bisa nyembuhin. Nah, yang menyembuhkan adalah Allah dengan perantara para dokter. Allah yang menyembuhkan, bukan dokter sayang. Dokter menyembuhkan kita, menolong kita atas izin Allah, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi kita pergi ke dokter iya, kita minum obat iya sebagai bagian dari ikhtiar usaha. Namun jangan lupa untuk minta pertama kali kepada Allah untuk menyembuhkan. Itu tauhid ibu-ibu sekalian, tauhid. Keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau punya keyakinan penuh kepada Allah, engkau gak akan takut dalam menjalankan apapun dalam kehidupan ini. Gak ada yang bisa membuat engkau takut. Gak ada yang bisa membuatmu tunduk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul kita harus patuh kepada pasangan, betul. Namun patuh seperti apa dulu? Betul ibu-ibu sekalian? Wahai para suami, betul istri itu harus patuh kepada suami. Tapi patuh dalam hal apa dulu? Betul gak Bu? Kalau suami kita menyuruh kita mendurhakai Allah, menyuruh kita, membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena otoriternya, gak patuh dengan hal-hal seperti itu, tidak ada kepatuhan dalam kemaksiatan. Itu sebabnya istri-istri harus cerdas supaya bisa berargumen dengan santun. Betul kata Rasulullah, istri gak boleh tinggi suaranya dari suami. Suami pun sama. Bukan berarti suami bisa membentak-bentak kemudian dengan mengatakan gak boleh istri suaranya lebih tinggi. Suami pun sama. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kepada para suami? Apa kata Rasulullah? Wala tadribul wajh, jangan kau sentuh wajahnya, jangan kau pukul dia. Wala tuqabbi, jangan kau mencaci makinya, jangan kau menyakitinya dengan kata-katamu. Wala tahjur ila fil bait, kalau kau mau diam di rumah, jangan kemana-mana, di rumah saja. Mendiamkan di rumah saja, jangan kau pergi kemana-mana, gak balik ke rumah, gak menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kalau ada suami Bu yang mengatakan mohon izin, gak boleh istri suaranya lebih tinggi daripada suami. Ibu bisa mengatakan juga. Dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa suami-suami harus berlaku lemah lembut kepada sang istri. Ibu ingat bagaimana kisah Rasulullah SAW sudah ada para bapak. Ketika Siti Aisyah marah, apa yang Rasulullah lakukan? Masya Allah, mudah sekali membuat perempuan itu luluh hatinya, tinggal dipeluk Pak. Betul nggak Bu? Apa yang dilakukan Rasulullah ketika Siti Aisyah marah? Dipeluk Bu, dipencet hidungnya Siti Aisyah. Hilang marahku ya Aisyah, kata Rasulullah. Rasulullah peluk Siti Aisyah. Rasulullah mendoakan Aisyah semoga hilang rasa marahnya Siti Aisyah. Masya Allah, indahnya rumah tangga yang seperti itu insya Allah. Semoga Allah mengkaruniakannya kepada kita semua insya Allah. Begitu pula ibu-ibu kepada anaknya, bapak kepada anaknya. Banyak sekali ibu sekalian ya. Tadi kita bicara perkara tauhid ya. Ini baru perkara tauhid. Tapi banyak sekali Masya Allah dalam perkara rumah tangga berkaitan dengan anak. Saya agak berbelok sedikit. Bagaimana Rasul katakan wahai para ayah. Tadi bapak mengatakan di dalam Al-Quran itu pengasuhan ayah kepada anak. Kisahnya Nabi Yakub alaihissalam, ayah kepada anak. Nak, kalau aku meninggal nanti kau sembah siapa nak? Ayah yang mengingatkan tauhid kepada anaknya. Luqmanul Hakim dalam surah ke-31 ayat 13 sampai 19. Nak, jangan menyekutukan Allah nak. Nak, berbakti kepada kedua orang tuamu nak. Nak, dirikan salat nak. Nak, miliki akhlak yang baik nak. Itu semua dalam surah Luqman.
Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111, kisah ayah kepada anaknya. Dan masih banyak lagi Ibu sekalian, kisah ayah kepada anak. Jadi para ayah, ciumlah anak-anakmu itu, kata Rasulullah. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ada seorang yang mengatakan, Rasul, saya punya 10 anak tidak pernah saya cium, katanya. Kata Rasul, bagaimana mungkin kau bisa berlaku demikian? Miliki hati yang lembut. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Cium anak-anakmu, peluk anak-anakmu, elus-elus anak-anakmu, juga istrimu. Betul Bu? Yang pengen dicium dipeluk gak cuma anak-anak, tapi juga para istri. Betul Bu? Rasulullah SAW berlaku lemah lembut dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Rasulullah nggak pernah marah, nggak pernah pukul istrinya. Rasulullah nggak pernah pukul istri, nggak pernah pukul anak-anak, nggak pernah. Masya Allah, indahnya. Jadi kita kembali lagi dalam surah Al-Furqan tadi, teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Furqan ternyata mau jadi ibadur rahman, dia adalah orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak membunuh dan dia tidak berzina. Ya. Kemudian yang keberapa lagi Bu? Yang ke-6. Ibu-ibu masih bangun, sadar? Atau ngantuk? Walaupun malam-malam semangat ya. Baik, dalam surah Luqman ya, yang ke-6, ibu-ibu lihat surah Luqman, surah Al-Furqan ya. Ibu-ibu ngantuk nggak? Dalam surah Al-Furqan ya juga disebutkan tentang bertaubat yang tulus ya, bertaubat. Kalau ingin dalam rumah tangga berjalan dengan baik, rumah tanggaku syurgaku, maka anggota rumahnya harus anggota rumah yang saling memaafkan satu sama lain dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW orang yang bertaubat kepada Allah 70 sampai 100 kali padahal dijamin masuk syurga. Apalagi kita yang banyak dosanya. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu sudah jadi istri yang sempurna? Belum. Bapak-bapak sudah jadi ayah yang suami yang sempurna? Belum. Sudah jadi ibu yang sempurna? Jadi ayah yang sempurna? Belum. Banyak salah kita. Setiap hari ada salah kita, lewat lisan kita, lewat mata kita, lewat hati kita, lewat pikiran kita. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sembari minta kepada Allah agar Allah bantu kita untuk menjadi pasangan dan jadi ibu atau ayah yang baik untuk anak-anak kita. Banyak Bu, Pak, anak-anak yang yatim piatu sebelum waktunya. Apa itu maksudnya? Kadang-kadang raga ayah dan ibunya ada, namun tiada. Di rumah sibuk dengan handphone setiap saat. Nggak pernah disapa istrinya atau suaminya, nggak pernah disapa anak-anaknya. Wahai ayah, engkau imam, mana ilmu yang kau berikan kepada istri dan anak-anakmu? Wahai ibu, engkau contoh yang baik untuk anak-anakmu. Kenapa kau sibuk dengan gadgetmu misalnya? Kau itu guru madrasah pertama bagi anak-anakmu. Miliki waktu setiap hari untuk mengajarkan anak-anakmu. Ayah, miliki waktu setiap hari untuk membina istrimu, membina anak-anakmu. Surga neraka itu mungkin ada di tanganmu. Kau bawa istri dan anak-anakmu kemana kalau kau sendiri jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ibu, kadang-kadang kita nggak bisa menggantungkan diri kita kepada siapapun. Kita perlu suami begini, kita perlu pasangan begini. Kadang-kadang mungkin nggak dapat. Engkau yang bertanggung jawab kepada anak-anakmu di rumah. Engkau madrasah pertama. Namun alangkah baiknya kalau suami istri bersama-sama saling membina rumah tangga dan anak-anak menjadi keluarga Qur'ani, masya Allah. Maka di sini dikatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk salah satu syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah diawali dengan bertaubat kan? Doa kita naik ke atas, kemudian tidak terdengar oleh Allah. Kenapa? Karena terhalang oleh maksiat. Makanya sebelum doa banyak istighfar supaya doa kita tertembus ke langit Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat itu menjadi sangat penting. Taubat itu menjadi sangat penting agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Taubat itu menjadi sangat penting untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Taubat termasuk juga kalau dengan sesama manusia saling memaafkan satu sama lain. Suami yang saling memaafkan istrinya, istri memaafkan suami, anak-anak memaafkan orang tua memaafkan anak-anak. Penuh pemaafan di dalam rumah itu. Masya Allah. Indah gak kira-kira kalau di rumah itu saling memaafkan satu sama lain? Memaafkannya jangan waktu lebaran aja. Memaafkan itu untuk siapa sih? Untuk diri kita sendiri loh Bu. Bener gak? Kita terluka, kita sakit hati, kita terluka di sini ya Allah. Gimana caranya ya Allah? Anakku ya Allah berlaku demikian, suamiku ya Allah berlaku demikian. Gimana caranya ya Allah? Sakit ya Allah.
Ibu-ibu memaafkan bukan untuk mereka. Ibu-ibu memaafkan untuk diri ibu sendiri. Ketika engkau memaafkan, hati ini bersih dan kau akan tenang, hidupanmu akan baik. Kalau di sini marah, benci, penuh dendam, apa yang terjadi? Ini sakit, badan juga bisa sakit, betul? Orang-orang yang punya kemarahan, kebencian, berpikir gimana caranya balas dendam misalnya, nggak selesai-selesai. Hidupmu nggak akan produktif dengan perkara-perkara baik. Tapi kau memaafkan kesalahan siapapun, orang-orang yang pernah menyakiti dirimu, kau memaafkan untuk dirimu sendiri, supaya kau bisa hidup dengan lebih tenang, pikiranmu tenang, fisikmu juga sehat. Betul nggak ibu sekalian? Jadi mudah-mudahan siapapun di sini yang mungkin ada masalah dengan anaknya, dengan pasangannya, minta kepada Allah agar bersihkan hati kita, mudah memaafkannya sembari kita berdoa agar Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang kita sayangi tersebut, insya Allah. Maafkan ya Bu. Bisa memaafkan? Pernah terluka? Kok kenceng ya suaranya ya? Pernah sakit hati? Pernah bilang begini nggak? Kenapa ya Allah? Kenapa ditakdir? Pernah. Maafin ya. Minta sama Allah kekuatan untuk bisa maafin ya. Dengan begitu kehidupan kita menjadi lebih baik, insya Allah. Insya Allah. Sebagaimana kita punya dosa, kita mau Allah mengampuni diri kita, betul? Kita memaafkan bukan untuk siapa-siapa. Ingat, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang kau lakukan kembali kepada dirimu sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarrah Allah akan balas. Kejahatan yang diperbuat oleh seseorang pun Allah akan balas. Tenang aja. Tenang aja, Allah Maha lihat, Allah Maha membalas. Tugas kita berbuat baik saja. Ketujuh, akhirnya saya bahas surah Al-Furqan nih. Tadinya saya mau bahas surat lain, tapi gak apa-apa, saya bahas surah Al-Furqan. Ketujuh, kalau mau keluarga kita keluarga syurgawi, yang ketujuh Al-Furqan ayat ke-72, yaitu berpaling dari perkataan dan perkara yang haram dan menjaga kehormatan diri. Dalam surah Al-Furqan ayat 72 berbunyi, dan orang-orang ini tidak menghadiri hal-hal yang haram, tidak terlibat dalam perkara-perkara yang haram, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, mereka lalui saja, mereka berlalu demi menjaga kehormatan diri mereka. Jadi kalau mau rumah tangga surgawi, maka tidak perlu menghadiri atau tidak perlu berkata-kata, tidak perlu melakukan sebuah perkara-perkara yang haram dan sia-sia. Ada jenis ibu-ibu, tapi saya yakin nggak ada di sini. Hobinya tawaf di mall dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Hobinya ngumpul-ngumpul. Ngumpulnya bukan ngaji, ngumpulnya ngegosipin orang misalnya. Ada suami-suami yang nggak betah di rumah, nggak tahu kemana perginya. Pulang tengah malam misalnya. Dia menghadiri hal-hal yang nggak ada manfaatnya, padahal istrinya memerlukan dirinya, anak-anak memerlukan dirinya. Ada nggak suami yang begitu? Nggak banyak ya Bu. Tapi istri yang begitu ada? Oh, nggak ada kata ibu-ibu. Allahu a'lam, kita nggak pernah tahu ya ibu sekalian ya. Tapi di sini dikatakan dalam surah Al-Furqan, nggak perlu, jangan ya menghadiri, mendatangi, berkumpul-kumpul pada hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Saya teringat kisahnya Ummu Darda. Suatu ketika seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu datang ke rumahnya Ummu Darda dan Abu Darda, sepasang suami istri. Salman Al-Farisi terkejut, kaget melihat Ummu Darda. Penampilannya nggak terurus. Ummu Darda, ada apa denganmu? Suami saya nggak perlu saya lagi. Suami saya nggak memperhatikan saya, mau saya begini, mau saya begitu, nggak ada perbedaannya. Suami saya nggak perhatian sama saya. Suami saya nggak memerlukan diri saya. Jadi ya sudah. Maka apa kata Abu Darda? Maka kata apa Salman Al-Farisi kepada Abu Darda? Salman Al-Farisi melihat Abu Darda ini kalau ibadah terus, qiyamul terus. Ketika siang hari puasa terus. Kata Salman, wahai Abu Darda, memang ada waktu untuk ibadah, tapi ada hak yang kau harus berikan. Istrimu punya hak atas dirimu. Istrimu memerlukan dirimu, berikan waktumu juga untuk istrimu.
Berikan waktumu juga untuk anak-anakmu. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk istirahat. Dan istri dan anak-anakmu punya hak atas dirimu. Jangan kau lupakan mereka. Luangkan waktu untuk mereka. Betul Ibu sekalian? Maka Salman Al-Farisi mengingatkan sahabatnya, Abu Darda, engkau bagus sekali, Masya Allah beribadah. Tapi istri dan anak-anakmu juga memerlukan dirimu. Sempatkan waktu sedikit untuk mereka. Tubuhmu juga perlu istirahat, sempatkan waktu untuk beristirahat. Ketika hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah membenarkan perkataan Salman Al-Farisi. Jadi wajar kalau ada istri-istri tak terurus, mungkin suaminya nggak perhatian lagi, mungkin. Tapi kalau ibu-ibu, saya juga tidak bisa menyalahkan suami juga. Tapi ibu-ibu juga harus sadar diri. Ibu-ibu di luar sana itu banyak yang cantik-cantik. Boleh nggak ibu-ibu di rumah juga cantik? Boleh? Capek nggak kalau dandan sedikit di rumah? Pakai baju yang lebih bagus gitu Bu. Bapak juga boleh sekali-kali beliin baju-baju tertentu gitu, boleh. Ibunya pakai baju yang bagus gitu, yang wangi gitu, yang cantik, pakailah sedikit supaya kita terlihat segar, supaya mata suami tertuju kepada kita. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak kuat dalam pandangan mata. Zina linasi hubbu syahawati minan nisa. Yang disebutkan pertama kali adalah perempuan. Yang indah itu perempuan, dan paling gak tahan dengan pandangan mata. Jadi wahai para istri, para ibu, cantik. Nah bapak kalau istrinya udah cantik jangan dicuekin. Dicuekin itu sakit loh. Ibu juga kalau bapaknya pulang ke rumah, ibunya juga mesti cantik. Ya begitulah, ya, cantik, wangi, bersih. Wah, ada ibu-ibu yang mengatakan saya tuh suka sebel deh katanya. Udah pakai skincare tebal-tebal katanya. Datanglah suami, ulang lagi skincarean saya katanya. Intermezzo ya Bu ya. Tidak menghadiri atau tidak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tadi kisahnya Abu Darda dan Ummu Darda, bahwa harus seimbang dalam membagi waktu. Ada waktu kerja, ada waktu istri mau dimanja-manja. Pun suami juga begitu Bu. Suami juga kadang-kadang pengen dimanja-manja. Rasul itu suka sekali loh tidur di pangkuan Siti Aisyah. Masih nggak suami ibu tidur di pangkuan ibu? Kata suami kayak ABG aja, nggak apa-apa. Rasulullah juga masih tidur di pangkuan Siti Aisyah. Siti Aisyah meminyaki tubuh Rasulullah, menyisiri rambut Rasulullah SAW, mandi di tempat yang sama. Ibu-ibu masih nggak? Atau memiliki panggilan-panggilan yang penuh dengan sayang? Apa panggilan suami untuk ibu? Sayang. Apa lagi? Say, beb, apalagi Bu? Ndut. Ibu kalau dibilang ndut sensitif nggak sih Bu? Ibu paling takut sama timbangan kan? Ya. Kadang-kadang ada panggilan sayang. Panggil sayang itu sebagaimana Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Tapi panggilan sayang betul-betul diucapkan panggilan sayang itu. Ya. Baik, terakhir Ibu sekalian. Bukan yang terakhir, yang ke-8. Kalau ingin rumah tangga kita syurgawi dunia dan akhirat, yang ke-8, mudah dalam menerima nasihat dan peringatan. Dalam surah Al-Furqan ayat 73 dalilnya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Kalau kita kaitkan dalam perkara rumah tangga, dalam rumah tangga itu ada saling nasihat menasehati. Suami ingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak mengingatkan ibu, ayah, orang tua mengingatkan anak. Saya cerita sedikit tentang anak-anak saya, ibu sekalian. Anak saya itu adalah guru-guru bagi saya. Kadang-kadang saya suka ke kamar mandi nggak doa. Kadang-kadang kalau kita kebelet udah lari aja. Kata anak saya, Uma keluar lagi. Uma kan ustazah, kok bisa-bisanya doa nggak berdoa ketika masuk ke dalam kamar mandi? Katanya. Di kamar mandi itu kan banyak setan Uma, jadi harus berdoa. Nah, anak sedang menasihati ibunya. Pernahkah anak-anak kita menasihati kita? Waktu saya marahi anak saya yang satu bilang, Uma, la taqdar walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga, katanya. Baru belajar dia di sekolahnya. Uma, kalau menasihati anak tuh nggak boleh begitu caranya. Bayangkan Bu, anak 4 tahun Bu udah bisa begitu. Kadang-kadang kita mendapatkan nasihat dari anak-anak kita sendiri. Anak-anak saya bilang, Uma, kok kan kadang-kadang kita tidur nih capek Bu. Anak-anak saya itu kan kalau tidur kita mengantarkan tidurnya mereka. Kadang-kadang kalau udah capek, oke nak, doa nak, bismillahirrahmanirrahim, amutu ahyan. Uma, doa itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi Uma. Doa zikir-zikir
malam yang lainnya. Dan jangan lupa al-mulk, al-mulk katanya. Al-mulk itu bisa menerangkan kubur kita. Kenapa Mama nggak baca? Mama nyuruh orang-orang baca, kenapa Mama nggak baca? Kan cuma sekali ini, nah capek. Nah enggak Mama, baca Mama. Jadi kadang-kadang anak-anak kita menasehati diri kita. Betul nggak Bu? Suami kadang-kadang nasihatin kita. Kadang istri juga yang mengingatkan suami, namun dengan cara yang baik. Ingat suami adalah imam, dia pemimpin, tentu ada cara-cara tersendiri dalam mengingatkan suami. Jadi mau rumah tangga syurgawi, suami, istri, anak, ibu adalah orang-orang yang terbuka hatinya dalam menerima nasihat. Kadang-kadang kata-katanya betul, tapi cara penyampaian yang salah sehingga membuat dia tersinggung. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun saja, kata Allah, qaulan layyina, bicaranya yang lemah lembut ya. Suami ibu Fir'aun bukan? Istri bapak Fir'aun. Nah, kira-kira Fir'aun bukan? Bukan. Anak-anak kita Fir'aun enggak? Bukan. Nabi Musa bicara sama Fir'aun saja, Allah bilang qaulan layyina, ngomongnya yang lembut ya. Dan jangan lupa doa ya, Rabbi shrah li sadri ya sirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa sebelum ngomong tuh doa supaya Allah mudahkan lisan kita dipahami olehnya. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, mudahkan urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, doa supaya kata-kata kita itu dapat dia pahami. Kadang-kadang kita mau ngomong apa, dianya tersinggung. Maksud kita apa, dianya udah marah duluan. Betul Bu? Kalau kita ingin keluarga kita keluarga syurgawi, adalah anggota keluarga mudah dalam menerima nasihat. Dan terakhir, dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, yaitu orang-orang yang selalu berdoa untuk keluarga mereka, yaitu orang-orang yang doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu orang yang selalu berdoa untuk keluarganya, jadikan pasanganku, anak-anak keturunanku ya Allah menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, ketentraman hati bagiku ya Allah, dan jadikan aku imam bagi orang bertakwa. Jadikan aku jadi contoh yang baik ya Allah untuk anak-anakku, contoh yang baik ya Allah untuk pasanganku, contoh yang baik ya Allah untuk sekelilingku. Ayah, engkau itu contoh untuk anak-anakmu. Para suami, engkau contoh untuk istri. Ibu, wahai para istri, engkau itu dilihat oleh anak-anakmu. Maka jadilah contoh teladan agar anak-anakmu bangga memilikimu. Wahai para suami, jadilah contoh teladan agar istrimu bangga memilikimu. Pun sebaliknya, para ibu, jadilah contoh teladan agar suamimu bangga kepada dirimu. Dan insya Allah dengan 9 poin yang tadi kita sebutkan, mudah-mudahan mampu menjadikan keluarga kita menjadi keluarga syurgawi insya Allah. Bisa ibu sekalian? Alhamdulillah. Selesai sudah ceramah saya.